Assalamualaikum dan selamat datang di pengenalan perangkat keras. Mata pelajaran, Informatika, kelas 8 FSD, SMP Negeri 8 Palu. Kali ini saya sedikit memperkenalkan beberapa perangkat keras komputer. Yuk, simak baik-baik ya. Pernahkah kalian mendengar kata perangkat keras? Apa itu perangkat keras? Perangkat keras, hardware, adalah semua komponen fisik dari komputer. Contoh, keyboard, mouse, monitor, CPU. Dibagi menjadi 3 bagian utama. 1. Input device, alat masukan. 2. Process device, alat pemrosesan. 3. Output device, alat keluaran. Kita akan memulai mengenali perangkat masukan, input. Perangkat masukan adalah perangkat yang memberikan perintah dan data ke komputer untuk diolah. Jenis-jenis perangkat masukan adalah: mouse adalah perangkat periferal komputer yang digunakan untuk melakukan input data berupa gerakan kursor, klik, dan scroll. Mouse pada awalnya menggunakan bola untuk melakukan gerakan kursor. Seiring perkembangan teknologi digunakan sensor cahaya untuk mendeteksi pergerakan. Perangkat kedua yaitu keyboard. Keyboard adalah perangkat input utama sebuah sistem komputer yang terdiri dari tombol-tombol untuk mengoperasikan komputer. Keyboard dapat digunakan untuk melakukan input data secara menyeluruh pada sistem komputer. Yang ketiga yaitu scanner. Scanner adalah perangkat keras input pada komputer dengan data masukan berupa hasil pindai, scan, dari sebuah dokumen, layaknya mesin fotokopi. Yang keempat yaitu ROM drive. ROM drive adalah perangkat keras input yang dapat membaca inputan data dari kepingan digital berupa CD atau DVD. Perangkat ini biasanya digunakan untuk menginstal sistem operasi atau software. Kita lanjut ke perangkat keras. Perangkat keras pemroses adalah data atau perintah yang diterima dari peranti masukan selanjutnya akan diproses oleh komputer. Pemroses ini terdiri dari banyak komponen, yaitu prosesor, CPU, pada komputer PC atau laptop, CPU tertanam pada mainboard yang tersambung dengan komponen eksternal lain seperti memori utama, rangkaian input-output, dan prosesor khusus untuk menambah kemampuan komputer seperti Graphical Processing Unit, GPU. Prosesor diukur dengan kecepatannya untuk mengeksekusi perintah dan memproses data. Yang kedua motherboard, mainboard. Motherboard adalah perangkat keras yang berupa papan sirkuit yang menghubungkan setiap perangkat keras pada sistem komputer dan dilengkapi dengan chip BIOS, Basic Input Output System. Perangkat ini juga disebut papan induk atau mainboard. Yang kedua yaitu RAM. RAM, Random Access Memory, adalah media penyimpanan yang bersifat volatil. Data hilang ketika listrik dimatikan, dan data diakses secara acak, random. RAM digunakan untuk menyimpan data saat diproses oleh prosesor. Yang terakhir yaitu perangkat keluaran, output. Perangkat keluaran adalah peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar monitor, gambar tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, dan lain-lain. Mungkin kalian biasa melihat perangkat tersebut di sekitaran kita. Perangkat keluaran diantaranya adalah yang pertama monitor. Layar monitor berfungsi untuk menampilkan hasil pengolahan data di komputer seperti gambar, teks, angka, grafik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu printer atau alat cetak. Printer adalah perangkat output yang digunakan untuk mencetak kertas. Fungsi utamanya adalah untuk menghasilkan salinan fisik dari informasi digital yang dapat dilihat dan digunakan secara langsung. Yang ketiga yaitu speaker. Speaker adalah perangkat output yang digunakan untuk mengeluarkan hasil pemrosesan kartu suara berupa suara. Perangkat penyimpanan sekunder, secondary storage device. Perangkat penyimpanan sekunder adalah tempat penyimpanan data elektronis yang bersifat permanen. Data yang disimpan pada penyimpanan sekunder dapat bertahan lama dan dapat dimanfaatkan kembali oleh penggunanya saat dibutuhkan. Perangkat penyimpanan sekunder diantaranya adalah: hard disk adalah media penyimpanan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat, cakram, disk tipis. Saat ini kapasitas penyimpanan yang dapat disimpan hard disk bervariasi, dari 256 GB hingga 18 TB. Selanjutnya yaitu SSD, Solid State Drive, adalah media penyimpanan non-volatil dengan teknologi NAND flash yang digunakan sebagai pengganti HDD. Teknologi NAND flash yang menggantikan piringan digital menyebabkan SSD menjadi lebih cepat, lebih kuat, dan lebih hemat listrik. Dan yang terakhir yaitu flash disk atau biasa disebut USB flash drive berfungsi sebagai alat penyimpan data secara permanen yang portable.
Flash drive menggunakan flash memory dan biasanya menggunakan antarmuka USB. Kita lanjut di part selanjutnya ya. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa komen, like dan subscribe channel YouTube @mamanskopi151.